Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali lagi akan mengisi hati kita, mengisi rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan yang adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Apa dalam perenungan firman pada saat ini, mari Engkau kuasai hati, pikiran kami, Engkau berkati setiap kami, agar firman-Mu ini yang kami baca, yang kami dengarkan, tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah memohon pertolongan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu nas firman Tuhan yang ketika kita melihat firman Tuhan tersebut nantinya, hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita, yang sering terjadi, yang sering kita lalui pribadi lepas pribadi. Nah, firman Tuhan ini akan kita belajar pada saat ini terambil di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, firman Tuhan ini berbicara atau bercerita mengenai peristiwa angin ribut yang diredakan oleh Yesus Kristus. Di mana peristiwa tersebut, jika kita perhatikan dalam beberapa Injil, baik di Injil Matius, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, di Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, di situ kita akan melihat rentetan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di mana terjadi ketika para murid-murid bersama Yesus bertolak dari seberang menuju ke kota Gerasa atau kota Gadara, dan tercatat dalam kitab Matius tersebut. Di tengah perjalanan tersebut terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga-duga, yaitu badai yang begitu hebat. Angin yang dahsyat itu menyebabkan danau tersebut terjadi badai, ombak yang begitu dahsyat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peristiwa tersebut kita melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan juga kita melihat bahwa sesungguhnya sekalipun dengan kemampuan, dengan segala daya upayanya manusia, para murid-murid pada waktu itu, segala daya upaya, kemampuan mereka miliki, mereka kerahkan agar perahu tersebut yang diterpa badai tidak tenggelam. Tetapi peristiwa tersebut dengan jelas mencatat bahwa murid-murid sangat ketakutan. Usaha yang mereka gerakan untuk dapat terlepas dari badai tersebut dengan kemampuan mereka sendiri tidak menjamin mereka terlepas dari bahaya tersebut. Murid-murid pada waktu itu ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena air ini sudah masuk ke dalam badan perahu. Sebagian badan perahu ini sudah terisi oleh air, dan sedikit lagi pasti perahu ini akan tenggelam. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Kita berhadapan dengan suatu persoalan kehidupan.
Mengapa ada badai, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Badai itu ada untuk menguji kesetiaan murid-murid, untuk menguji iman murid-murid. Dan mengapa juga ada badai dalam kehidupan kita? Itu untuk menguji rohani kita, untuk semakin membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang setia, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh beriman kepada Tuhan. Jika kita hidup tidak ada persoalan kehidupan, hidup kita tenang-tenang saja, maka ketika pas ada badai satu kali persoalan kehidupan yang begitu besar, pasti kita akan jatuh. Tetapi ketika kita terus dibentuk dengan berbagai persoalan kehidupan, di saat itu kita dibentuk untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala persoalan kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Segala kekhawatiran kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Perhatikanlah bacaan kita. Di tengah situasi yang begitu sudah berkecamuk, ketakutan yang begitu dalam dirasakan oleh murid-murid, baru di saat itu mereka ingat bahwa Yesus ada bersama-sama mereka. Bayangkan, di awalnya mereka tidak mengingat sama sekali. Di awalnya mereka tidak peduli dengan Yesus. Mereka berpikir bahwa mereka mampu menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Tapi ketika mereka sudah tidak punya jalan keluar lagi, baru mereka ingat bahwa Yesus ada. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu persoalan kehidupan, kita berusaha dengan kemampuan kita dahulu. Setelah kita sudah tidak punya jalan keluar lagi, baru kita datang kepada Tuhan. Seharusnya kita mempunyai suatu persoalan kehidupan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu mengapa dikatakan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang senantiasa berada di dalam Tuhan. Artinya selalu mengandalkan Tuhan setiap saat, dalam setiap langkah kehidupannya. Saudara dikasihi Tuhan, dari nas bacaan kita ini, firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bahwa badai itu pasti berlalu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah menguji setiap orang percaya melebihi batas kemampuannya. Mengapa ada badai dalam kehidupan kita? Badai itu ada untuk menguji kita, untuk semakin membentuk kita. Emas yang murni tidak akan menjadi emas yang murni apabila tidak ditempah, tidak dipanaskan dengan panas yang begitu panas. Emas yang murni dilahir dari hasil dari proses yang begitu panjang, dipanaskan, ditempah, sehingga menjadi emas yang sangat murni. Begitu pula dengan kehidupan iman setiap orang. Kita harus ditempah, dibentuk untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena bacaan kita juga kita melihat bahwa badai pasti berlalu dalam kehidupan kita jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang kuat. Apa yang tidak mampu kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukannya bagi kita, memampukan kita. Apa yang kita pikir tidak mustahil untuk kita kerjakan, Tuhan pasti memampukan kita untuk tetap menyelesaikan pekerjaan yang mustahil untuk kita kerjakan itu. Mari kita menempatkan diri sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid Kristus yang selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus dalam setiap langkah kehidupannya, yang tidak selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dari nas firman Tuhan ini kita belajar bahwa dengan segala kemampuan kita, segala daya upaya kita, tidak akan mungkin kita dapat
menyelesaikannya dengan baik. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati segala persoalan kehidupan yang kita alami, sesulit apapun itu. Jadi kita perhatikan nas bacaan kita. Di ayat 26 bagian B di sana dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus bangun menghardik danau dan angin itu, dan setelah itu danau tersebut menjadi teduh sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjadi jawaban atas rasa takut, menjadi jawaban atas rasa panik yang sedang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Yesus memberi jawaban, memberi solusi, memberi jalan atas apa yang sedang terjadi. Situ Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala persoalan kehidupan kita. Ya, Tuhan yang mampu membuat persoalan kehidupan itu menjadi suatu hal yang bermakna bagi kita. Persoalan kehidupan itu dibuatnya, diubahnya menjadi suatu pengajaran rohani bagi kehidupan kita, untuk semakin menguatkan iman kita. Badai yang begitu hebat tadi, Bapak Ibu Saudara Tuhan, tiba-tiba menjadi sangat tenang dan sangat teduh. Yesus mengatasi badai yang tidak mampu mereka atasi, badai yang tidak mampu murid-murid atasi pada waktu itu. Dengan cara apapun, dengan kemampuan bagaimanapun, murid-murid pada waktu itu tidak ada daya upaya untuk mengatasi badai yang terjadi pada saat itu. Di situ Yesus menunjukkan bahwa satu-satunya solusi, satu-satunya pribadi yang sanggup melepaskan mereka dari cengkraman maut, dari cengkraman badai pada waktu itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang sejati. Ia adalah Tuhan atas kita. Dengan darahnya yang mahal, Ia telah menebus kita, Ia telah membeli kita, Ia mengangkat kita menjadi anak-anak. Jika kita mengakui diri sebagai anak-anak Tuhan, maka sudah selayaknya kita tinggal di dalam Dia dan menyerahkan segala kekhawatiran kehidupan kita dan senantiasa mengandalkan Dia di dalam segala langkah kehidupan kita. Ingat bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang bukan lagi kehidupan diri kita sendiri, tetapi ada Kristus di dalamnya. Kita sudah dibeli oleh Kristus. Kita adalah kepunyaannya. Dari nas firman Tuhan ini kita belajar satu hal, saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak, badai pasti berlalu dalam kehidupan kita. Permasalahan kehidupan yang kita alami pasti akan berlalu dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Badai itu berlalu dalam kehidupan kita karena ada Tuhan yang sanggup menguatkan kita, menopang kita. Tuhan adalah solusi yang akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Kita punya badai yang memang tidak bisa kita hindari. Kita punya persoalan yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menjadi solusi dari setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Kita punya Tuhan yang sanggup menguatkan kaki kita untuk terus melangkah melewati persoalan kehidupan. Kita punya Tuhan yang senantiasa menguatkan hati kita untuk tetap teguh, menguatkan hati kita untuk tidak goyah.
Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Yang percaya, katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau senantiasa membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dengan kekuatan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan sanggup melewati persoalan kehidupan yang kami alami. Tetapi dengan firman-Mu ini, Engkau menyatakan bahwa Engkau senantiasa menguatkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menopang kami, memampukan kami untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kami. Melalui firman Tuhan-Mu ini, kami akhirnya menyadari bahwa apabila kami bersama-sama dengan Engkau, maka tidak ada yang mustahil untuk dapat kami lewati. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan senantiasa menopang, menguatkan setiap anak-anak-Mu untuk melewati segala persoalan kehidupan. Baik itu yang sedang mengalami persoalan ekonomi, dalam persoalan baik itu pekerjaan, dalam persoalan rumah tangga, yang mengalami persoalan masalah pendidikan. Mari Tuhan, mereka yang sedang sakit penyakit, yang ditimpa berbagai permasalahan kehidupan, mari Tuhan, Engkau sadarkan hati mereka, sadarkan mereka bahwa ada Tuhan, ada Engkau yang sanggup menjadi jawaban, yang sanggup menjadi solusi atas segala persoalan yang mereka alami. Tuhan, kiranya firman-Mu pada saat ini boleh semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, pemberi hidup, sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.